Atika. Saya dari kelas 4B. Saya akan memperagakan sifat-sifat bunyi dalam ruangan. Di luar ruangan. Ruangan bergema dan berkecil. Di luar ruangan suaranya menyaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Zaira Putri, kelas 4B. Saya akan mempraktikkan di mana bunyi suara memantul atau menyerap. Pertama, saya akan membunyikannya di dalam ruangan. Memantul ya, dan suaranya lebih keras. Sekarang saya akan membunyikan suaranya di luar ruangan. Dan saya akan mencoba membunyikannya di luar ruangan. Suaranya tidak memantul dan suaranya hanya bisa menyerap. Jadi suaranya hanya lebih keras di dalam ruangan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimar Rahman dari kelas 4B, nomor urut absen 23. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktikkan bunyi di dalam ruangan sempit dengan pintu tertutup dan di halaman rumah. Yang pertama, di ruangan sempit dan tertutup. Selanjutnya di halaman rumah. Berikut hasil praktek sifat bunyi. Dari hasil praktek tadi, bunyi yang terdengar dalam ruangan sempit dan pintu tertutup terdengar sangat jelas. Hal ini terjadi karena bunyi memantul pada dinding yang sangat dekat sehingga bunyi pantul datang bersamaan dengan bunyi asli. Sementara bunyi yang terdengar di halaman rumah terdengar kurang jelas. Hasil diskusi. Bunyi pantul yang dihasilkan saat memukuli gelas dengan sendok di dalam ruangan sempit dengan pintu tertutup lebih kuat. Hal ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh tembok yang berjarak sangat dekat, sehingga bunyi pantul yang dihasilkan hampir bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi pantul ini memperkuat bunyi asli. Demikian pembahasan percobaan sifat-sifat bunyi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi di ruangan sempit dan tertutup. Ruangan sempit. Luar ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Ibrahim Widiratmojo, kelas 4B, nomor absen 31. Saya akan melakukan percobaan sifat-sifat bunyi. Bunyi di dalam ruangan. Bunyi di luar ruangan. Bunyi di dalam ruangan terdengar lebih jelas daripada di luar ruangan. Mengapa demikian? Karena pada ruangan yang kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga kita hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sambungannya bunyi terdengar lebih keras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya akan mempraktekkan bunyi dan pemantulan dan penyerapan bunyi di ruangan tertutup.
percobaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Asam Sabil, kelas 4B. Saya akan memperagakan memukul gelas di ruangan tertutup. Ruangan terbuka. Hasil pengamatannya adalah dalam ruangan sempit, pintu tertutup sangat jelas. Halaman rumah kurang jelas. Yang terjadi ketika memukul gelas dengan sendok saat di dalam ruangan sempit dan tertutup, suara yang dihasilkan lebih kuat dari bunyi asli. Mengapa terjadi demikian? Karena bunyi memantul pada dinding yang sangat dekat, sehingga bunyi pantul datang bersama dengan bunyi asli. Apakah bunyi pantul terdengar sebagian atau terdengar lengkap sesudah bunyi asli, atau bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli? Bunyi pantulan terdengar memperkeras bunyi asli. Hasil diskusi. Bunyi pantul yang dihasilkan saat memukul gelas dengan sendok di dalam ruangan sempit dengan pintu tertutup lebih kuat. Hal ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh tembok yang berjarak sangat dekat, sehingga bunyi pantulan yang dihasilkan hampir bersama dengan bunyi asli. Bunyi pantulan ini memperkuat bunyi asli. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Ramadhani Fazia, kelas 4B. Hari ini saya akan melakukan percobaan sifat bunyi. Alat dan bahannya ada botol, ada gelas, ada ember, dan juga sendok. Langkah pertama adalah ambil botol lalu bunyikan. Bunyi botol sangat jelas. Bunyi gelas sangat jelas. Dan bunyi ember juga sangat jelas. Mengapa demikian? Karena botol, gelas, dan juga ember pada ruangan yang tertutup bunyi asli dan bunyi pantul bersamaan. Sampai bersamaan sehingga bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Sedangkan di luar ruangan botol berbunyi bergema, gelas berbunyi bergema, ember berbunyi bergema. Mengapa demikian? Karena di luar ruangan yang terbuka suaranya terdengar jelas karena datangnya setelah bunyi asli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat bunyi. Tujuan dari percobaan kali ini adalah agar saya sebagai peserta didik mampu membuktikan sifat-sifat bunyi, mengalami pemantulan dan penyerapan. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah gelas dan sendok.
Langkah kerja yang pertama adalah siapkan semua peralatan yang kita butuhkan. Yang kedua, bunyikan peralatan di dalam ruangan. Yang ketiga, bunyikan peralatan di luar ruangan. Di dalam ruangan. Di luar ruangan. Di dalam ruangan bunyi terdengar lebih keras karena bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar lebih jelas. Sedangkan di luar ruangan bunyi terdengar kurang jelas karena sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga mengganggu bunyi asli. Demikian percobaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Ahmad Fadilah, kelas 4B, absen 1. Saya akan mempraktekkan bunyi di ruangan sempit. Di dalam ruangan sempit, pintu tertutup terdengar sangat jelas. Saya akan mempraktekkan bunyi di halaman rumah. Di halaman rumah terdengar kurang jelas. Yang terjadi ketika memukul gelas dan dengan sendok saat di dalam ruangan sempit dan tertutup, yaitu suaranya dihasilkan lebih kuat dari bunyi hasil karena bunyi memantul pada di dinding yang sangat dekat sehingga bunyi pantul datang bersama dengan bunyi asli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candika Razam Permana, kelas 4B. Saya akan melakukan percobaan sifat-sifat bunyi. Di sini siapkan bahan-bahannya dulu ya teman. Di sini ada sendok dan di sini ada gelas kaca. Mari kita coba ya teman-teman di dalam ruangan yang tertutup. Seperti ini suaranya. Suaranya terdengar karena adanya pemantulan. Kita coba di luar ruangan ya teman-teman. Ini bunyinya. Nah, dari percobaan tadi ternyata bunyi di dalam ruangan terdengar lebih jelas. Mengapa itu terjadi? Karena bunyi di dalam ruangan dapat memantulkan. Di dalam ruangan bunyi pantul terdengar memperkeras bunyi asli. Sekian percobaan bunyi kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdengar di halaman rumah tidak begitu nyaring. Terdengar di ruangan tertutup sangat nyaring. Ketika kita berada di ruangan tertutup lebih keras karena ruangan yang tertutup udaranya lebih sedikit, yang keluar jadi lebih keras. Suara yang di halaman rumah bunyinya merambat kemana-mana karena mengikuti udara kemana perginya. Nama saya Zulfira, saya kelas 4B. Hari ini saya akan mempraktekkan pemantulan bunyi-bunyian di ruangan tertutup dan terbuka menggunakan botol kosong dan garpu. Botol ini akan saya ketuk di dalam ruangan tertutup dan terbuka. Nanti saya akan jelaskan perbedaan bunyinya. Assalamualaikum, saya akan melanjutkan penjelasannya. Pada percobaan pertama yang saya lakukan adalah saya memukul botol dengan sendok. Bunyi botol saat berada di ruangan sempit dan tertutup. Bunyinya sangat terdengar keras. Itu menjadi karena pada ruangan sempit dan tertutup bunyi asli yang sampai ke telinga kita hampir bersamaan. Sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyinya. Pada percobaan selanjutnya mengetuk botol di halaman rumah, ternyata bunyinya dihasilkan kurang jelas. Selain karena tidak ada dinding sebagai pemantul bunyi, suasana sekitar juga ramai.
sehingga suaranya terdengar lemah. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janeta Ninda Maulana. Hari ini saya akan mempraktikkan gimana bunyi suara memantul atau menyerap. Pertama, saya akan mencobanya dalam ruangan. Bunyinya memantul ya, suaranya lebih keras. Sekarang saya akan mencobanya di luar ruangan. Suaranya tidak memantul dan suaranya hanya bisa menyerap. Jadi suaranya lebih keras dalam ruangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jadan Umar, kelas 4B. Suara di dalam ruangan. Nyaring. Suara di ruangan. Di luar ruangan tidak nyaring. Nama saya Ibrahim Fabiansyah, kelas 4B. Saya akan mempresentasikan bunyi di dalam ruangan sempit dengan pintu tertutup dan di halaman saya. Kasih di halaman rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Kaidina ingin memperagakan pemantulan bunyi di dalam ruangan. Suaranya sangat nyaring. Kalau di luar ruangan suaranya sudah tidak nyaring. Jadi suara yang dihasilkan sangat kuat dan nyaring, juga terdengar lebih jelas dari bunyi aslinya. Karena mengapa terjadi demikian? Karena bunyi yang dihasilkan memantul pada dinding yang sangat berdekatan dan tertutup, tidak ada udara sehingga bunyi pantulan datang bersamaan dengan bunyi asli dari gelas yang dipukul. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Farizi. Dari kelas 3B. Saya ingin berteriak di ruangan tertutup. Ruangan terbuka. Pukul gelas di ruangan tertutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ruang sempit, pintu tertutup sangat jelas. Halaman rumah kurang jelas. Gelas yang dipukul di ruangan sempit dan tertutup, bunyinya sangat kencang dan memantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan, kelas 4B. Saya mau melakukan percobaan sifat bunyi. Ini alat dan bahannya ya, ada kaleng dan sendok. Kita bunyikan kalengnya di dalam ruangan. Sangat jelas ya. Kemudian kita di luar ruangan.
kurang jelas ya. Minta kedan. Bunyi di dalam ruangan sangat jelas. Mengapa demikian? Karena di luar ruangan, dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi dibandingkan di luar ruangan. Pada ruangan tertutup, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga kita hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi aslinya. Terima kasih guru. Assalamualaikum, nama saya Rafisi Abdias Al-Faliki, kelas 4B. Saya akan memperagakan sifat-sifat bunyi dalam ruangan tertutup. Saya akan memperagakannya di luar ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil prediksi, pemantulan bunyi dalam ruangan tertutup dapat menimbulkan sebagian bunyi pantul bersama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Pemantulan di luar ruangan, pemantulan bunyi di luar ruangan lebih jelas terdengar bunyinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Enminta Rasadi. Saya akan menggerakkan bunyi benda yang diketuk dan di dalam ruangan. Tidak terlalu keras. Di tempat terbuka. Kalau di dalam ruangan suaranya besar karena ia memantul. Kalau di luar ruangan dia tidak memantul karena dia terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gibran Ramadan, kelas 3B. Kelas 4B. Saya akan melakukan bunyi nyaring di dalam rumah atau di halaman. Yang pertama di dalam rumah dan kedua di halaman rumah. Ternyata kalau di dalam ruangan lebih nyaring bunyinya. Ternyata kalau di halaman rumah lebih tidak nyaring suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru, nama saya Nabila. Saya akan melakukan percobaan sifat-sifat bunyi. Alat yang saya gunakan adalah sendok dan gelas. Pertama saya akan memukul gelas di ruangan tertutup. Di dalam ruangan tertutup, apa yang akan terjadi? Suara yang dihasilkan lebih kuat dari bunyi asli. Mengapa demikian? Karena bunyi memantul pada dinding yang sangat dekat, sehingga bunyi mantul datang bersamaan dengan bunyi asli. Langkah kedua, saya akan memukul gelas di luar ruangan.
Suara yang dihasilkan di luar ruangan kurang jelas. Kesimpulan, suara di dalam ruangan dan di luar ruangan sangat berbeda. Di dalam ruangan suara sangat lebih kuat, sedangkan di luar ruangan suara sangat kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Yansyah, kelas 4B nomor absen 20. Saya akan memperagakan suara bunyi dari ruangan tertutup dan ruangan terbuka. Suara dari ruangan tertutup lebih besar karena dia mantul dari dinding ke dinding. Suara ruangan dari luar ruangan lebih kecil karena dia menyebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Guru, saya Ahmad Septian. Hari ini Hari ini saya mempresentasikan mempresentasikan perubahan sifat bunyi. sifat bunyi. Tugas 2. Di dalam Di dalam ruangan sempit sempit dan tertutup, suara terdengar sangat jelas. Di halaman rumah suara kurang terdengar jelas. Hasil diskusi suara akan terdengar sangat keras karena mantul ke dinding atau tembok. Karena ruangan sangat tertutup, itu dapat memantulkan bunyi yang cukup keras. Hampir seluruh ruangan bunyi lebih dari suara aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.